وزمزم شهد الغافر الجلال والجلال الأكبر وإلى جميع وإلى جميع أساتذتنا ومستجدنا ومعلمنا وشيخنا إلى مدارهم وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا. Ya Allah, khususnya muslim kita Syekh Jalaluddin Ibni Kamaluddin Asy'ari. Syaikhillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh haji sepuh wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Agus Fadil, sedaya para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak Islamic Center jika mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kita sareng-sareng muji syukur ing dalem karsanipun Allah. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya saged makempal wonten menika majelis melanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Hadis, yang mana pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang fadilah ilmu dan ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam monggo sesarengan kita hadiahkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun agoni sebagai umatipun angsal syafaatipun ingkang agung nggih menika syafaatul uzma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan minggu yang lalu kita masih membahas tentang ilmu dan para ulama, keutamaan-keutamaannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar, barang siapa yang melangkahkan kakinya, yang mana untuk belajar tentang ilmu, yang mana niatnya untuk mempelajari ilmu, maka Allah akan memberikan pengampunan kepadanya
sebelum dia melangkah. Jadi Bapak Ibu, menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau ada orang yang keluar dari rumah menuju suatu tempat, menuju masjid atau menuju majlis ta'lim atau menuju majlis ilmu atau menuju majlis zikir, yang mana dia niatnya untuk mencari ilmu, maka sebelum dia melangkahkan kakinya, ini dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak kita, ya, kita sendiri, suami kita, ketika mereka keluar dari rumah dengan tujuan thalabul ilmi, ya, untuk tujuannya mencari ilmu, maka sebelum dia melangkahkan kakinya, ya, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling enak, Pak Bu, ya, ibadah itu yang paling enak itu menuntut ilmu, mencari ilmu. Pada hadis sebelumnya dikatakan, walaupun jenengan tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas, bahkan tidak menulis materi, ya, itu saja sudah mendapat pahala, sudah mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling enak itu menuntut ilmu. Tinggal mendengarkan saja, apa yang kita dengarkan kita amalkan. Luar biasa. Baru niat mencari ilmu saja, ini dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang mencari jalan, menuju, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia mencari jalan, dia menuntut ilmu, ya, jalan mencari menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insyaallah kalau kita niat mencari ilmu dan terus kita menimba ilmu dan terus kita mencari ilmu, kita akan semakin dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena memang sebetulnya kita itu adalah ahli swarga. Tempat kembalinya ya swarga. Jadi bukan neraka tempat kembali kita. Yang penting apa? Kita menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya, dan kita selalu berikhtiar, berusaha menuntut ilmu, ya. Dan insya Allah di sana kita akan dipertemukan, kita akan diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Makanya Bu, kalau ngaji, kalau bisa ya anaknya diajak, kalau bisa suaminya ya diajak, saudaranya diajak, tetangganya diajak. Ya mudah-mudahan mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengajak, ya kan, hitung-hitung cari pahala gratis. Jadi barang siapa mandala ala khairun, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, yang menunjukkan jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan sesuatu seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita ajak-ajak, selalu berdakwah, itu termasuk dakwah. Kita ajak-ajak itu termasuk dakwah, termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita dakwahkan, orang yang kita ajak, orang yang kita tunjukkan jalan kebenaran, kalau dia lakukan
maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia kerjakan. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-ulama fa innahum 'indallah kurama'u mukarramun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya memuliakan ulama, memuliakan para kiai, memuliakan para habaib, memuliakan para ustadz-ustadz dan asatizah, memuliakan orang-orang yang berilmu, yaitu ilmu syariat. Yang utama di sini adalah ilmu syariat, tentang ilmu agama. Ya, karena apa kok ilmu agama, ilmu syariat? Ya, karena memang itu dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Berarti bekal untuk kita di akhirat itu, ya itu yang paling kekal nanti, karena kita hidup di akhirat itu kekal selama-lamanya. Kalau kita hidup di dunia paling berapa tahun, ya kan? Umpama kita bekerja mencari harta, ya cukup untuk kita selama hidup kita. Ya cukup 70 tahun, ya bisa makan, bisa ini, bisa itu, sudah. Tetapi yang paling lama nanti adalah di alam akhir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena di akhirat itulah nanti kita yang akan hidup selama-lamanya. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan ulama, ya, ulama wirai, apalagi ulama-ulama yang wirai yang diterangkan dalam hadis Nabi sebelumnya, ulama-ulama yang wirai, yang menjauhkan dari perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat aja dia nggak mau. Ya, insya Allah kalau kita mencari masih ada ulama-ulama yang seperti itu, ya. Makanya ketika kita menemukan, ketika kita mendapatkan informasi ada ulama yang seperti itu, marilah cepat-cepat kita segera berkunjung, cepat-cepat kita segera sholat. Nah, fa innahum indallahi kurama mukarramun. Karena apa? Karena para ulama adalah warasatul anbiya, dan mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia dan yang dimuliakan. Ya. Jadi para ulama-ulama itu adalah makhluk atau hamba-hambanya Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang belajar saja, yang menuntut ilmu, itu saja akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lebih-lebih kalau orang itu sudah berilmu, apalagi orang itu adalah orang alim, maka otomatis akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi situasi apapun, tetap kita bisa memuliakan para ulama. Amin Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi bersabda lagi, man nazara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha. Barang siapa yang melihat wajahnya orang alim satu kali penglihatan saja, dan ketika melihat dia ada rasa cinta, ada rasa mahabbah, ya, mahabbah. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan. Maka dari satu kali pandangan kita kepada ulama tersebut, Allah akan menciptakan satu malaikat.
satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah khusus untuk memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya, memandang ulama satu kali lihat saja, Bu. Satu kali lirik, ibaratnya orang banyakan orang seletopang. Ya, satu kali lirik saja kita melihat ulama dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta. Ya, nah ini Allah akan menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini akan memintakan ampun kepada kita. Jadi kalau jenengan lihatnya bolak-balik, ya boleh ngaji dan niki wau kalau tinggali enten sing ngeten-ngeten. Wah, berarti niki estu ngamal deh niki. Jadi dilihat berapa kali gitu ya. Nah, begini 100 kali berarti sekali duduk jenengan Allah menciptakan 100 malaikat. Yang mana malaikat itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya, makanya kita seringlah berziarah, seringlah kita berkunjung kepada ulama-ulama wirai, ya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, siapa yang memuliakan orang alim, maka dia telah memuliakan saya. Dan siapa yang memuliakan saya, maka dia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya tidak lain dan tak bukan adalah surga. Ya. Jadi kalau kita dengan ulama, ya marilah kita munculkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada ulama. Ya, cinta kita kepada Nabi ya pasti itu yang utama, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada para dzurriyyah, keturunan Kanjeng Nabi, dan juga kita cinta kepada para pewarisnya Nabi, yaitu para ulama. Para habaib itu ada yang habaib itu ada yang ahlul ilmi, ada yang habib itu kan macam-macam nggih. Tapi dia juga termasuk yang harus kita hormati karena dia juga termasuk min warasa dzurriyyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi pewaris Kanjeng Nabi yang lainnya selain cicit-cicitnya, selain keturunannya, ada lagi yaitu ulama. Nggih. Makanya ketika kita tidak cocok dengan salah seorang habib misalkan, tidak cocok dengan seorang ulama, tidak cocok, tidak sependapat dengan pemikirannya, tidak sependapat dengan ucapannya, tidak cocok dengan tingkah lakunya, itu jangan kita langsung apa? Ya sekarang musuhnya medsos ya, langsung diviralkan. Ini nggak boleh ya. Jadi jangan kita mencaci ulamanya, jangan kita mencaci habibnya. Tetapi kalau kita tidak sependapat, itu yang kita tidak cocoki adalah masalah perilakunya, ya atau pendapatnya yang kurang sependapat dengan kita. Dan cara mengingatkannya jangan di depan umum, ya kan? Oh ini pengajian katanya begini disebarkan lewat grup WA. Disebarkan di Facebook. Nah ini bukan seperti itu. Kalau memang harus mengingatkan ya sowan datang. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Gus, mohon maaf Habib. Ini tadi panjenengan memberikan pengajian, saya kok tidak sependapat dengan jenengan. Pendapat saya begini gitu. Oke. Jadi seperti itu yang baik, jangan sebarluaskan lewat medsos, jangan disebarluaskan lewat Facebook karena kita tidak cocok misalkan gitu ya. Nah itu pokoknya kita husnudzon saja. Ulama habaib juga manusia. Al insanu mahalil khata
al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan sering-sering lupa, karena kalau sering-sering lupa itu mah sengaja. Oke. Nah, jadi kita muliakan orang alim. Ya, kalau kita memuliakan orang alim berarti kita sama dengan kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai, menghormati Kanjeng Nabi, berarti kita mencintai, berarti kita menghormati Allah, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memuliakan Allah, maka Allah akan memuliakannya dan Allah akan menempatkannya di tempat yang paling sempurna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan manah kita selalu mahabbah kepada para ulama, para habaib, mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Dawuhipun Kanjeng Nabi, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh, ya, bodoh ilmu, ya. Jadi orang yang alim kalau dia lagi tidur, ya, orang alim kalau dia tidur terus di sampingnya ada orang bodoh sedang ibadah, itu lebih mulia orang alim. Justru setan itu takut kalau seandainya orang alim tersebut sampai bangun. Karena apa? Orang alim itu kalau tidur juga nggak sembarangan tidur, baca doa dulu, ya kan? Nah, baca doa dulu. Jenengan nek film baca doa nama mboten Pak Bu? Baca nggih? Ku lali. Ya, jadi orang alim itu segala sesuatu yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, dia pasti pakai ilmu. Beda kalau orang yang bodoh. Kalau orang yang tidak mengerti, orang yang tidak punya ilmu, ya tidur aja, ya kan? Sholat aja, pokoknya melok sentak sentuh, ya assalamualaikum, kadang imamnya salah 3 rakaat bae karo. Ya sholat isya dilalah imamnya 3 rakaat, ya karena nggak tahu ya diem aja. Nah itu ya. Jadi kalau orang alim, ya tidurnya orang alim aja dikatakan ibadah. Pernah Bu kejadian Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i ketika itu datang berkunjung ke rumahnya, ke dalamnya Imam Abu Hanifah, disediakan kamar yang enak, yang nyaman. Akhirnya penasaran kabeh. Pada penasaran ini yang dilakukan Imam Syafi'i di dalam kamar ini ngapain aja ya. Setelah diintip gitu Bu ya, ternyata Imam Syafi'i tidur terus. Ternyata tidur terus, tidak seperti yang kita kira, yang setiap malamnya selalu tahajud, ya kan, zikir sampai suntuk gitu kan. Ternyata tidak, ya kan. Akhirnya ngerti Imam Syafi'i itu kalau beliau sedang dirasani. Akhirnya ketika keluar, alhamdulillah saya diberikan tempat yang enak sehingga saya bisa tidur nikmat, saya bisa tidur nyenyak, mensyukuri atas nikmat Allah. Karena kemarin baru saja saya selesai mengarang puluhan kitab. Ya, jadi orang alim itu tidurnya, dia istirahat itu karena persiapan untuk ibadah. Makanya setan takut, ya, sama orang alim. Jangankan dia lagi bangun, lagi melek kayak gini, tidurnya orang alim itu takut. Ya, karena bangunnya orang alim itu akan memberontas kebodohan. Ya. Nah, disinilah makanya derajatnya orang alim oleh Allah sangat dimuliakan, oleh Allah sangat diagungkan. Karena apa? Karena bisa membawa kemaslahatan, karena bisa membawa kemanfaatan, karena bisa membawa keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Lanjut malih nggih. Sedih malih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala
min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'a. Ya, ini seneng ini kita kalau dengar ini. Ya. Kanjeng Nabi bersabda, siapa yang belajar satu bab dari ilmu, dia mengamalkan atau tidak mengamalkannya, itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi panjenengan lega duduk di majelis ilmu, mendengarkan tentang ilmu, membenarkan tentang pengajian, itu nanti setelah jenengan dapat ilmunya, jenengan dapat pengetahuannya, itu diamalkan atau tidak, itu sama oleh Kanjeng Nabi didahulukan, itu lebih baik, itu lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Enak lho mboten Bu? Eco nggih. Enak Bu, pokoke lungguh tok. Mbah karo kalian ngantuk-ngantuk, kalian ngobrol, pokoknya ngrungokne pengajian nggih. Nah, itu lebih utama Bu daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi jangan mentang-mentang wah iki pengajian lebih abdol akhirnya sholat sunnahnya ora dilakoni, ya mboten ngoten maksudnya nggih. Sholat sunnahnya, sholat wajibnya tetap dilakoni, ya nuntut ilmu jalan terus. Maksudnya ngoten nggih. Nanti mentang-mentang wis ngaji terus akhirnya wis cukup ngaji tok ae, ora usah salat duha, ora usah salat hajat, ora usah salat tahajud, ngoten nggih, mboten apa meneh mboten usah salat tarawih wis mboten nggih. Jadi sing sae ya sedaya dilakoni, ya nuntut ilmu, yang melakukan ibadah mahdoh ataupun ghairul mahdoh, melakukan ibadah sunnah ataupun ibadah yang bukan sunnah. Sedikit lagi Bung ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Yang selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang berziarah, yang mengunjungi orang alim, maka seakan-akan dia mengunjungi saya. Ya, jadi kita sowan ke habib, kita sowan ke kiai-kiai. Nah, ini sama saja kita sedang mengunjungi, kita sedang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan selama ini mungkin kita belum bisa berangkat umrah, belum bisa berhaji, akhirnya kita belum bisa sowan langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalau kita belum bisa melaksanakan itu, ya setidak-tidaknya kita sering sowan, datang para ulama, datang para kiai, datang para habaib. Ya, karena apa? Itu sama saja kita sedang mengunjungi atau sowan kepada Kanjeng Nabi. Yang selanjutnya, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani. Ya, barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, itu sama saja bersalaman kepada Kanjeng Nabi. Ya. Nah, itu. Nah, ini insyaallah Kiai Agus sudah mendapat salaman kepada Syekh Fadil. Jadi Syekh Fadil itu adalah cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-25. Nah, termasuk keturunannya Kanjeng Nabi yang pernah bersalaman secara langsung adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengunjungi makamnya Kanjeng Nabi, moro-moro astone Kanjeng Nabi niku medal saking makom. Langsung nyalami datang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disalami oleh anak cucunya terus sampai Syekh Fadil, terus kepada Kiai Agus niki. Mulane jenengan sering salaman datang Kiai Agus niki nggih. Sering salaman. Lah niku karena niki makanya sambung nggih. Jadi tangan itu sambung. Ya pernah menyentuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah menyentuh kulitnya tangannya Kanjeng Nabi terus sebenarnya nyambung kepada kita nggih. Ya mudah-mudahan nggih kita semua terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan ilmu dan mencintai para ulama. Dan dijelaskan juga barang siapa yang duduk jejagongan ya kepada bersama orang alim,
maka dia sama dengan berjagungan dengan kanjeng Nabi. Mulanya ketika ada kiai, ada habib rawuh, niku melok jagungan Bu. Walaupun cuma dengarkan saja, walaupun cuma melok mangan jajane tok. Kula niku ket riyen niku seneng ngoten. Enten kiai niku kula seneng, enten habib niku kula seneng. Kula melok jagongi. Nggih, walaupun kula namung mirengne kali mangani jajane ngoten nggih. Kenapa napa? Berarti kita sama dengan kita jagongan kali Kanjeng Nabi. Insyaallah nanti di hari kiamat ya kita semua juga akan jagungan karo para ulama, karo para habaib dan juga jagungan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pun nggih. Niki bab yang pertama tentang ilmu dan ulama sudah selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bab yang kedua tentang fadilah la ilaha illallah. Ngaten nggih? Ngaten ingkang saged kula aturaken nyunagunipun samudra pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.